Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tetap bersukacita walau dalam sengsara. Kita akan membaca surat Filipi pasal 1 ayat yang ke-15 sampai 17 sebagai berikut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ya, pada waktu Rasul Paulus menulis surat Filipi ini, dia berada dalam penjara di kota Roma. Ayat 18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, jadi ketika Rasul Paulus dipenjarakan di kota Roma, maka kesempatan itu dipakai oleh orang-orang yang tidak menyukai Paulus atau orang-orang yang menentang pengajaran yang disampaikan oleh Paulus. Mereka mengaku sebagai sesama pelayan Tuhan, hamba Tuhan, orang Kristen. Mereka sibuk melayani Tuhan, tetapi dengan motivasi yang tidak murni, dengan tidak tulus, dan ada rasa dengki, iri hati, kecemburuan, dan kepentingan-kepentingan daging. Dan mereka inilah yang menentang Paulus dan menyerangnya pada waktu Paulus ada di penjara, dengan harapan bahwa Paulus akan tertekan, akan mengalami tekanan batin, kesedihan, akhirnya mengalami kehancuran mental. Tetapi Paulus tidak demikian. Dikatakan tadi sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan akan tetap bersukacita. Bagaimana caranya Rasul Paulus bisa mempertahankan sukacitanya walaupun dalam tekanan yang berat? Rasul Paulus dia tidak sibuk untuk menangkis segala serangan yang bisa menghancurkan reputasinya. Rasul Paulus tidak sibuk fokus kepada perkataan-perkataan orang yang menyerang pribadinya, tetapi Rasul Paulus tetap fokus kepada Tuhan Yesus, haleluya, kepada firman Allah. Dia tetap mencari pewahyuan firman dan tetap fokus kepada pekerjaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikianlah kita mungkin mengalami pengalaman seperti Rasul Paulus, walaupun kita sudah berusaha perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi seringkali masih ada saja orang yang salah paham dan kemudian membenci, memfitnah dan sebagainya. Kita jangan sibuk menangkis segala macam serangan-serangan itu, tetapi kita tetap fokus kepada pribadi Yesus, haleluya, firman Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Haleluya, maka kita akan tetap ada sukacita. Jangan sampai kita memberi kesempatan kepada iblis menaburkan benih-benih sakit hati, kekecewaan, pahit hati dalam diri kita. Tetapi kita jaga hati kita agar tetap murni. Haleluya.
Ayat yang ke-19 mengatakan, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Puji Tuhan, Rasul Paulus dia percaya bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku. Ya, kalau kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan ke Tuhan, kita bertindak seperti Yesus ketika dianiaya, dikatakan bahwa Yesus itu seperti domba yang keluh yang sedang diguntingi bulunya. Tidak selalu menangkis dengan kata-kata, tetapi menyerahkan segala sesuatu kepada Bapa yang di surga. Maka Tuhan itu berkuasa menggunakan serangan-serangan yang menimpa Paulus itu untuk membentuk karakternya Paulus, untuk membentuk kasihnya agar makin sempurna. Dan haleluya, Paulus ini masuk ke dalam rancangan Allah yang Allah sudah tetapkan baginya sejak dunia belum diciptakan. Haleluya, Paulus kemudian menambahkan, oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Di sini Rasul Paulus mendapatkan kekuatan, tetap bersukacita, tidak pahit hati, tidak berpikir untuk membalas, karena doanya orang-orang yang mengasihi Paulus. Karena Roh Yesus Kristus yang bekerja dalam hidupnya. Maka di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang tengah dalam sengsara, yang tengah dipenjarakan, itu sangat penting sekali. Haleluya, supaya Tuhan memberikan kekuatan dan tetap ada sukacita dalam hati hamba-hamba Tuhan itu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Seringkali kami mengalami aniaya seperti Paulus, tetapi Tuhan Engkau mengajarkan kepada kami agar kami seperti Kristus, yaitu menjadi domba yang keluh, yang diguntingi bulunya. Terima kasih Tuhan, dan kepada kami Tuhan berikan hati yang penuh kasih. Ada beban untuk mendoakan hamba-hamba Tuhan yang sedang teraniaya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di negara-negara lain. Gereja Tuhan di mana-mana sedang menghadapi aniaya. Tuhan, Engkau tolong kami sekalian, penuhkan kami dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dan kami oleh kuasa Roh Kudus itu kami berdoa syafaat untuk gereja yang teraniaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian.